Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Apakah Sehat, masih semangat? Masih Baik, dong. Bu. Semangat, Masih Bu. semangat ya? Semangat, Bu. Walaupun ada Tapi udah agak ngantuk, Bu. Iya, mungkin karena sudah siang ya, jam-jam rawan ngantuk, tapi kita harus tetap semangat ya. Oke, jadi di sini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Bu, untuk berdoa, maaf, Nur Hidayah, mohon dipimpin doanya, Nak. Iya Bu. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Terima kasih kepada Nur Hidayah. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita awali dengan berdoa, apapun yang kita lakukan itu bermanfaat ya. Mungkin sudah siap ya semuanya untuk belajar? Siap Bu. Ya, oke. Karena ini waktunya siang, mungkin sudah banyak yang mengantuk. Oke, sebelumnya mungkin Ibu akan coba dulu lakukan apa namanya itu ice breaking ya. Ya, Bu. Ibu. Diam ya, Bu. Nah, ya. Jadi tuh ice breaking-nya ini sebenarnya Ibu ambil dari TikTok ya. Jadi ada videonya. Silahkan nanti diikuti ya. Oke. Oke, Ibu. Sudah siap semuanya? Siap, Ibu. Siap Bu. Siap Bu. Oke. Oke, bagaimana? Sudah bisa diikuti atau kita ulang sekali lagi untuk menghilangkan kantuknya? Ya, Bu. Bagaimana? Atau kita lanjut langsung ke materi? Oke, kita ulang sekali lagi. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti apa namanya ice breaking ya. Kebetulan kemarin Ibu buka-buka TikTok dan ketemulah beberapa referensi. Jadi anak Ibu sekalian, kalau kamu mungkin sebagian sudah tahu ya aplikasi ini. Jadi aplikasi ini itu bukan hanya sekedar joget-joget saja, banyak informasi yang bermanfaat mungkin yang dapat kita ambil dari sana ya, karena memang itu aplikasi yang sangat tren sekali. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah masuk ke materi baru ya, anak-anak ibu sekalian, yaitu tentang listrik statis. Di pertemuan sebelumnya juga sudah ibu suruh untuk merangkum materinya ya. Jadi sekarang secara garis besar mungkin anak-anak sekalian sudah dapat memahami sedikit tentang listrik statis ini. Baik di sini, nah Ibu awali. Jadi kalau sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kalau Ibu mengatakan istilah listrik statis ini, apa kira-kira yang ada di pikiran Ananda semuanya? Oke? Kalau tentang listrik, biasanya berhubungan dengan apa ya? Ada yang bisa menjawab? Atau Dengan apa yang benda elektronik. Oh ya, ada elektron ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Nah, yang pertama itu ada ini, ada orang yang sedang menyetrika. Mungkin anak-anak Ibu juga pernah mengalaminya ya. Kalau kita menyetrika bahan atau pakaian tapi yang tipis ya, mungkin yang apa juga. Kemudian kalau kita angkat setelah disetrika, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ada yang pernah mengalami? Kalau kita angkat nih sampai ke kepala, bagaimana rambut kita? Rambutnya berdiri, Bu. Oh iya, berdiri ya. Oke, Sintami, benar sekali, bagus sekali ya. Kemudian, kalau kita misalnya menggunakan TV,
kemudian setelah dimatikan, tapi setelah dimatikan ya, kemudian kalau misalnya tanpa sengaja atau disengaja kita menyentuh layarnya, apa kira-kira yang kita rasakan pada tangan kita? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah mengalami? Oke. Ada yang tahu kira-kira? Rambut tangan saya naik, Bu, menuju TV-nya. Oh iya, sama halnya berarti tadi dengan waktu setelah kita nyetrika ya. Bagus sekali Erlianti. Nah, kemudian satu lagi ada peristiwa. Nah, kalau kita pergi ke SPBU, biasanya itu kan ada tanda seperti ini ya. Nah, ini maksudnya apa, anak-anak ibu sekalian? Tidak boleh menghidupkan handphone, Bu. Ya, kalau misalnya kita hubungkan dengan gejala listrik statis, kira-kira apa hubungannya? Kalau kita menghidupkan handphone di SPBU. Nah, jadi kan listrik statis ini bagaimana? Ada yang tahu? Ya, nanti ini akan kita apakan ya kalau handphone itu. Nah, di situ juga ada muatan ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan handphone, salah satu faktornya itu bisa menyebabkan loncatan elektron dan menyebabkan timbulnya energi panas ya, atau percikan api. Nah, nanti lebih jauh akan kita bahas ya. Nah, kemudian apa sih manfaat kita mempelajari listrik statis ini? Nah, dari gejala-gejala yang Ibu sebutkan tadi, nah jadi kita bisa lebih berhati-hati ya saat menggunakan alat-alat elektronik, walaupun itu sudah dimatikan, tapi itu masih mengandung listrik ya. Nama listriknya adalah listrik statis ya. Oke. Nah, sebelum itu, nah mungkin kemarin, oh ya, Ibu mau kasih dulu tes di awal ya, tentang listrik statis ini, post test. Ibu minta bantu ketua kelasnya, Ibu Erlianti, tolong bagikan dulu post testnya beserta angket motivasi ya. Baik, Dan ini Bu. masing-masing. Tidak perlu mencontek ya. Oke, silahkan dibagikan. Nah, isi jawaban kamu kira-kira 5 menit bisa ya? Bisa, Langsung Bu. dikumpul. Dua-duanya diisi ya, Bu? Ya, langsung diisi dua-duanya, langsung dikumpulkan kembali. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian harus mampu menyebutkan pengertian dari listrik statis, kemudian menyebutkan contoh gejala listrik statis dalam kehidupan, kemudian menjelaskan konsep listrik statis pada benda bermuatan listrik, dan menjelaskan benda netral dan benda bermuatan. Nah, untuk keterampilan ini, karena nanti kegiatan kita ada juga dalam bentuk praktikum, jadi di sini Anda sekalian harus mampu pertama melakukan pengamatan ya. Yang kedua mengumpulkan data dari hasil percobaan, kemudian menyajikan hasil percobaan, dan terakhir adalah mempresentasikan. Sudah jelas tujuan kegiatan kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, ya itu yang akan kita capai ya hari ini. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Di sini Ibu menggunakan model discovery learning ya. Pada model ini, nah Ibu akan membagi anak-anak sekalian menjadi beberapa kelompok. Langsung Ibu bagi saja ya dan langsung duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama itu ada Rudi, Asri, Asni, dan Erli. Oke, silahkan duduk di kelompoknya ya. Kelompok dua ada Sintami, ada Eka, ada Uci. Kelompok ketiga itu Yuci, Nur Hidayah, Salmida. Oke, silahkan langsung duduk menurut kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Nah, di LKPD ini itu sudah ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Kemudian ada beberapa langkah itu mohon nanti dikerjakan dengan baik ya. Dengan serius, baik itu dalam mengamati, mengidentifikasi, ataupun dalam saat percobaan ya. Dan juga bahan ajarnya Ibu bagikan sekalian. Oke, sudah ya? Sudah dapat semua kelompok?
Sudah dapat, Bu. Sudah, Bu. Bu. Oke, kemudian ini adalah penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Itu tadi di awal sudah Ibu kasih pretest. Nah, nanti di akhir, pas bagian penutup pelajaran, itu nanti akan Ibu kasih juga post-test dan kuis ya. Kemudian nilai sikap. Sikap kalian ini yang akan Ibu amati selama proses pembelajaran. Kemudian untuk keterampilan Ibu amati tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, mulai dari pengamatan, kemudian ada melakukan kegiatan praktikum, ada lagi mengumpulkan data dan mempresentasikan. Jelas ya untuk penilaian yang akan dilakukan? Nah, kalau jelas ya, oke. Langsung saja kita mulai kegiatan pembelajaran kita yang pertama. Nah, silahkan dibuka LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya masing-masing ya. Nah, di LKPD itu, kita kan disuruh mengamati video. Nah, ini dia videonya ya, anak-anak sekalian. Coba amati video ini ya. Nah, kemudian setelah itu apa yang akan dilakukan? Nanti coba identifikasi fenomena yang muncul ya. Oke, siap? Siap, Ibu. Oke, sudah diamati tadi videonya ya, Anda sekalian? Sudah, Bu. Sudah jelas ya. Nah, langkah berikutnya, silahkan di sini, Kak. Nah, di LKPD kan sudah ada itu. Kalian disuruh mengidentifikasi masalah terkait video atau fenomena. Nah, masalah apa saja yang Ananda temui, silahkan dituliskan di tabel yang ada di LKPD tadi. Oke, paham kira-kira? Ya, Bu. Paham, Bu. Ibu tanya, ada berapa fenomena atau permasalahan yang ada di video tadi? Kira-kira? Oke, ada yang tahu ada berapa permasalahan? Ada 4, Bu. Oh, benar sekali, Sintami, bagus ya. Nah, silahkan dituliskan fenomena Ya, yang Bu. 4 itu ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, mungkin untuk menceknya ya, mungkin kelompok 2, oke. Siapa yang bisa menyebutkan permasalahan yang pertama? Apa itu? Penggaris yang digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas, Bu. Ya, bagus sekali, Sintami. Nah, Ibu cek juga untuk kelompok 1. Nah, apa permasalahan yang kalian temui selain penggaris tadi? Terjadinya petir, Bu. Iya, benar sekali, Asni. Siapa? Ya, Asri. Kemudian, oke, berarti sudah dapat masalahnya keempat-empatnya ya. Baik, Ya, kita Bu. lanjut untuk kegiatan berikutnya. Nah, tadi kan masalahnya sudah diidentifikasi. Nah, dari masalah itu, silahkan buat pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang sudah diidentifikasi tadi. Nah, silahkan didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing ya.
Bisa Ya, Bu. kira-kira? Bisa, Jadi, Bu. ya, rumuskan pertanyaannya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Oke, Ibu Bu. cek ya. Untuk kelompok 1, coba dibacakan rumusan pertanyaannya. Satu saja. Siapa kira-kira? Saya, Bu. Oke, silahkan Erlianti. Apa yang menyebabkan balon itu bisa menempel, Bu? Ya, bagus sekali ya. Oke, yang kelompok 3 ya. Coba sebutkan satu pertanyaan yang sudah kalian rumuskan di LKPD-nya. Siapa kira-kira yang bisa? Kelompok 3. Saya, Bu. Oke, silahkan. Kenapa setelah kita berjalan di karpet ketika memegang pintu terasa ada setrum begitu? Seperti Iya, bagus kesetrum. sekali ya. Nah, itu dia pertanyaannya yang sudah dirumuskan. Nah, bagaimana dengan jawabannya, Bu? Nah, jawabannya ini akan kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu ya. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, kemarin sebelumnya Ibu sudah suruh di rumah untuk membawa alat-alat atau bahan-bahan yang kita butuhkan untuk melakukan kegiatan percobaan. Itu alatnya sederhana sekali ya, ada potongan kertas, ada penggaris, ada balon, ada rambut. Ini sudah lengkap alatnya untuk masing-masing kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bawa dari Dah, rumah. bagus sekali semuanya ya. Nah, ini memang karena di sini pun Ibu juga menilai kedisiplinan kalian dalam membawa alat-alat. Jadi kalau misalnya ada yang tidak membawa berarti itu bagaimana? Tanggung jawabnya kurang, disiplinnya kurang. Tapi di sini alhamdulillah semuanya sudah siap berarti untuk melakukan kegiatan praktikum ya. Coba dibaca dulu langkah-langkah kegiatan yang ada di LKPD. Apa yang harus kita lakukan ya? Ya, Bu. Silakan. Oke. Akan dibaca terlebih dahulu. Ada langkah-langkah yang tidak dipahami? Paham semua, Bu. Oke, paham semua. Kalau sudah silahkan langsung lakukan kegiatan percobaannya ya. Percobaannya itu sangat sederhana sekali. Kalau kita lihat di sini, pertama kita menguji, di sini yang kita uji adalah penggaris dan balon ya. Apakah sebelum digosokkan itu, dekatkan ke potongan kertas, kemudian dekatkan ke rambut. Apa yang terjadi ya? Nah, kemudian setelah itu, penggarisnya kita gosok-gosokkan ke rambut, juga balonnya. Kemudian dekatkan lagi ke potongan kertas dan rambut. Kemudian catat apa yang terjadi. Oke, kalau sudah selesai dilakukan, langsung nanti diisi tabel pengamatannya ya. Ya, Bu. Sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Mungkin Ya, Ibu Bu. cek ke kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2, Sudah, Sudah, Bu. Bu. kelompok 3. Sudah, Bu. Oh ya, sudah berarti semuanya ya. Mungkin Ibu cek juga. Oke, yang kelompok 1 mungkin kalau sebelum digosokkan. Nah, apa yang kira-kira terjadi? Bu cek juga datanya. Siapa tadi kelompok 1 ya? Ada Asri. Apa data yang kamu dapatkan, Asri? Penggaris plastik didekatkan pada potongan kertas. Sebelum digosokkan, potongan kertasnya tidak menempel pada penggaris, Bu. Tapi setelah digosokkan, potongan kertasnya menempel pada penggaris. Ya, berarti sudah betul datanya ya. Jadi kalau data yang dihasilkan seperti itu, berarti praktikum yang dilakukan langkah-langkahnya sudah benar. Nah, yang kelompok lain, juga seperti itu ya dalam pengisian datanya. Berarti sudah selesai dalam pengisi data? Sudah semua, Bu. Nah, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke langkah pembelajaran kita berikutnya, yaitu adalah mengolah data ya. Nah, jadi tadi dari hasil percobaan tadi, nah coba perhatikan tabel yang ada di LKPD. Tadi kan kita sudah dapat hasil pengamatannya kan? Nah, sekarang coba diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing. Nah, hasil pengamatan pertama, tadi kan Asri menyebutkan kalau sebelum digosokkan ternyata kertasnya tidak menempel. Nah, cari alasannya kenapa. Kemudian kita hubungkan dengan konsep listrik statis, jenis muatannya apa? Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Oke, silahkan Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mendiskusikannya.
Oke, silahkan langsung didiskusikan. Nah, di sini Ibu juga ini ya, mencek keaktifan Ananda sekalian selama berdiskusi, apakah ikut berdiskusi atau tidak ya. Oke, silahkan didiskusikan. Sudah siap, Bu. Oh, bagus sekali. Berarti sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok Sintami, kelompok 2 berarti sudah selesai ya? Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah Sudah selesai juga. juga. Sudah selesai juga ya. Oke, kalau sudah, nah tadi kan, sebentar ya. Di awal, nah ada tabel berikutnya kan? Nah, di tabel berikutnya ini, nah sebelumnya kan di awal tadi Ananda sekalian sudah merumuskan pertanyaan ya, masih ingat kan di tabel awal? Nah, dari hasil analisis yang sudah dilakukan, silahkan jawab pertanyaan yang sudah kalian rumuskan tadi. Bisa kira-kira? Ini diskusikan di dalam kelompok ya. Ya, Bu. Berarti Pak sudah paham yang apa yang akan diisi pada tabel yang berikutnya ini ya? Ya, Oke, Bu. silahkan diskusikan jawabannya selama kira-kira 3 menit ya. Ada kendala kira-kira? Tidak Atau ada, ada Bu. yang berarti sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Baik, cepat sekali berarti anak-anak sekalian berarti sudah paham ini ya serangkaian kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Bagus Iya, sekali Bu. ya. Oke, berarti kelompok 1, 2, dan 3 sudah mengisi semua pertanyaan jawaban pertanyaan yang sudah dirumuskan tadi. Sudah, Bu. Kelompok Udah, 2. Bu. Oke, berarti bagus sekali ya. Nah, selanjutnya oke. Nah, di sini karena sudah selesai, nah, silahkan masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil penyelidikannya tadi. Oke, sebelum Ibu tunjuk, mungkin kelompok berapa yang mau tampil pertama dulu? Yang akan dipresentasikan itu adalah langsung saja ke analisis datanya, kemudian apa jawaban dari pertanyaannya tadi ya. Kelompok berapa kira-kira? Sebelum Ibu tunjuk. Oke, kalau tidak ada mungkin dari kelompok 2. Siapa yang mempresentasikannya? Hasil dari percobaan dan pengamatannya. Saya, Bu. Oke, silahkan Sintami. Nah, kelompok lain silahkan perhatikan, kemudian nanti beri tanggapan pertanyaan dan masukan ya terkait apa yang akan ditampilkan oleh kelompok 2. Silahkan Sintami. Ya, Bu. Dari hasil percobaan kelompok 2, Bu, penggaris sebelum digosokkan, itu alasannya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian jenis muatan bendanya netral, Bu. Penggaris setelah digosok, benda akan kelebihan elektron. Atau elektronnya berpindah dari rambut ke penggaris sehingga dapat bermuatan negatif. Balon sebelum digosok, jumlah proton dan jumlah elektronnya sama dan jenis muatannya netral. Balon setelah digosok, benda kelebihan elektron, maka bermuatan negatif, Bu. Selanjutnya, jawaban pertanyaannya yang pertama itu penggaris dapat menarik kertas karena bermuatan listrik, Bu. Seperti itu. Ya, bagus sekali. Oke, sudah selesai Sintami? Sudah, Bu. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Atau sudah bagus? Sama, Bu. Bagus. Ya. hasilnya, Bu. Oh, sama hasilnya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, bagus sekali ya Sintami. Silahkan duduk kembali. Mungkin untuk satu kelompok lagi ya. Silahkan kelompok 3. Silahkan presentasikan hasilnya. Siapa kira-kira yang mau mempresentasikannya? Kelompok 3? Ada? Ada kelompok 1?
Ingat ya, di sini keaktifan kalian juga Ibu Oke, nilai. Bu, saya Bu. Oke, silakan Elianti. Yang pertama tadi setelah penggaris digosokkan ke rambut, maka penggaris itu menjadi bermuatan karena Ya. elektron dari rambut pindah ke penggaris. Setelah itu yang kedua kain wol yang digosokkan kepada balon membuat balon bermuatan negatif juga karena elektron dari wol berpindah ke balon. Sehingga ketika balon didekatkan dengan balon akan tolak menolak, tetapi ketika balon didekatkan ke dinding dia tarik menarik. Itu Bu. Ya, bagus sekali. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Oke, terima kasih Elianti. Silakan duduk kembali. Oke. Baik, demikianlah hasil presentasi tadi ya. Nah, untuk terakhir kita akan menyimpulkan keseluruhan kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Oke, Ibu minta dulu dari Ananda untuk menyimpulkannya. Apa kesimpulan kira-kira dari kegiatan yang telah kita lakukan hari ini sehubungan dengan fenomena listrik statis dan percobaannya tadi? Siapa yang kira-kira yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Saya Oke, silakan. Oke, banyak sekali ada. Oke, silakan Rudi terlebih dahulu untuk menyimpulkan. Oke, saya Bu. Ya, silakan Rudi. Oke, terima kasih Ibu Guru. Baik, saya akan menyimpulkan dari percobaannya. Penggaris Ya. dan balon sebelum digosok bersifat netral. Ya. Tidak bisa menarik benda lain. Penggaris dan balon setelah digosok bermuatan negatif karena elektron berpindah dari rambut ke penggaris dan balon. Ya, bagus sekali Rudi. Oke. Jadi itu dia ya kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Nah, di sini mungkin Ibu akan memberikan penguatan terkait dari apa yang telah kita lakukan tadi. Nah, jadi tadi di awal kita kan mempelajari tentang listrik statis. Jadi listrik statis di sini adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap ya. Nah, nanti ada lagi namanya listrik dinamis. Kalau listrik dinamis ini dia mengalir akan kita pelajari pada bab berikutnya. Nah, sehubungan dengan listrik statis itu dia tidak terlepas dari yang namanya atom. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah mempelajari ya semuanya tentang sel. Masih ingat anak-anak Ibu sekalian? Sel itu apa? Ada yang masih ingat? Bagian terkecil dari makhluk hidup, Bu. Ya, benar. Nah, jadi untuk makhluk hidup, bagian terkecilnya itu dinamakan dengan sel, sedangkan untuk benda itu dinamakan dengan atom. Jadi atom itu adalah satu materi yang terdiri dari inti atom dikelilingi oleh partikel gitu. So, atom di sini adalah bagian terkecil. Nah, kemarin kan sudah Ibu suruh rangkum ya, ada teori-teori atom, ada teori atom Dalton. Siapa lagi? Masih ingat? Ada Rutherford ya. Ya. Nah, kemudian ada ya, kemudian ada dari Bohr kalau tidak salah Ibu ya. Nah, di sini ada teori atom oleh Bohr. Nah, dari tadi kan kita sudah ada istilah elektron ya. Jadi di manakah letaknya di atom? Nah, jadi ternyata di sini Bohr itu menemukan bahwa atom itu terdiri dari ada proton ya. Kemudian ada elektron. Elektron ini dia mengelilingi inti atom tadi ya. Oke. Nah, kemudian setelah digosok, nah jadi kalau benda netral tadi, jadi kan sebelum digosok itu sifat bendanya adalah netral. Netral itu bagaimana? Ya, beginilah dia kira-kira bentuknya ya, nah Ibu sekalian. Jadi benda yang netral itu jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Nah, ingat di sini elektron ini kan dia mengelilingi inti atom dan dia dapat bergerak atau berpindah ya. Sebenarnya setiap atom itu dia memiliki energi ikat, cuma di sini kalau elektron kalau misalnya diberi gangguan, maka dia bisa berpindah. Nah, kemudian tadi kita juga menemukan ada benda yang bermuatan negatif. Nah, yang negatif itu yang mana? Ini dia ya. Ketika elektronnya itu lebih banyak daripada proton. Ketika benda itu memiliki muatan elektron lebih banyak dari
proton ya. Kemudian di sini kapan dikatakan benda bermuatan positif itu bagaimana ketika benda tadi itu dia kekurangan elektron. Begitu ya kira-kira. Sampai di sini ada yang dipaham, ada yang perlu sudah paham? Anak-anak Ibu sekalian? Sudah, Bu? Sudah ya. Nah, kemudian tadi ada beberapa cara membuat suatu benda itu bermuatan ya. Yang kita cobakan tadi itu bagaimana cara yang kita cobakan tadi itu? Dengan cara bagaimana? Bagaimana tadi caranya? Dengan cara Konduksi. yang mana digosok ya kan Digosok. tadi. Ya. Tadi ada mistar tadi yang sudah kita cobakan ya, digosok dengan kain wol atau rambut. Nah, ini dia tadi hasilnya ya. Maka nanti yang mistar tadi bermuatan negatif, sedangkan rambut nanti bermuatan positif dan elektronnya itu berpindah dari mana tadi? Kalau dia mistar penggaris plastik dengan rambut, elektron berpindah dari mana? Dari rambut ke plastik, Bu. Ya, benar sekali Rudi. Bagus ya. Berarti sudah paham konsepnya. Kemudian ada yang lain, ada lagi kaca dengan kain sutra. Kalau pada kaca dan kain sutra ini, elektronnya itu berpindah dari kain sutra, maaf sebelumnya, dari kaca ke kain sutra. Maka di sini siapa yang bermuatan negatif? Ada yang tahu? Sutra, Bu. Ya Sutra. benar sekali, Sutra, Bu. Arianti. Ya bagus ya. Nah ini dia beberapa percobaan, ada ebonit dengan kain wol ya. Kemudian ada cara lain untuk membuat suatu benda bermuatan. Ya ada lagi dengan cara konduksi. Konduksi ini bagaimana? Kalau kita sudah tahu ya, konduksi ini berarti kita mendekatkan benda. Jadi misalnya ada benda bermuatan, kita dekatkan ke benda lain, maka benda lain itu juga akan ikut bermuatan. Gitu kalau yang konduksi ya. Kemudian ada lagi cara induksi. Kalau induksi ini bagaimana? Jadi ada benda bermuatan, kemudian tidak perlu kita dekatkan ya, cuman ya didekatkan saja tanpa menyentuh. Kalau konduksi tadi langsung disentuh ya bendanya. Kalau ini didekatkan saja. Ini biasanya bisa kita amati pada elektroskop. Nanti kita akan pelajari lebih dalam ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami, anak-anak Ibu sekalian? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, ini tadi fenomena yang sudah kita amati ya. Yang pertama ada penggaris dengan rambut. Nah, kira-kira seperti inilah Prof. Jadi sebelumnya penggaris dan rambut ini dia netral. Setelah digosokkan nanti elektronnya pindah ke mana? Ke penggaris. Maka penggaris bermuatan negatif ya. Begitu juga dengan balon tadi yang sudah kita cobakan ya. Jadi sama halnya setelah digosokkan dengan rambut, maka nanti balon ini akan bermuatan negatif juga ya. Dan nah ini dia tadi karpet. Nah ini biasanya kalau kita berjalan khusus karpetnya itu karpet yang memang bahannya bagus ya. Jadi saat kita berjalan di karpet ini, itu kan ada gesekan antara kaki kita dengan karpet ya. Nah saat terjadi gesekan tadi, maka nanti elektron dari karpet itu akan pindah ke tubuh kita. Jadi kalau Ibu tanya tubuh kita bermuatan apa jadinya? Kalau elektron pindah dari karpet ke tubuh? Negatif, Bu. Negatif, Bu. Benar sekali ya. Nah, kemudian saat kita membuka pintu, nah, pas kita membuka pintu tadi, itu terjadilah nanti, apa istilahnya ya, yang gagang pintunya tadi nanti akan bermuatan positif karena ada peristiwa induksi ya. Ada tarik-menarik antara, kan tubuh kita tadi sudah bermuatan negatif, sedangkan yang ini terjadi tarik-menarik, maka yang gagang pintu tadi bermuatan positif, jadi tarik-menarik, maka kita akan merasakan yang namanya ini, kayak tersentrum begitu ya. Nah, yang terakhir ini ada gejala terjadinya petir ya, yang tadi sudah kita amati. Jadi petir ini kalau teorinya kan banyak. Jadi ada teori kalau menurut teori listrik statis. Nah, biasanya petir terjadi kapan anak-anak sekalian? Jika hujan. Ya, ketika hujan ya, biasanya kan awannya itu memang awannya lebih gimana ya. Nah, di situ nanti antara awan itu terjadi gesekan ya, sama halnya tadi kalau kita ada gosokan ya, terjadi gesekan maka ada awan yang bermuatan. Nah, kemudian di sini yang muatan negatifnya ini itu berada di bawah. Kenapa? Karena nah, dia kan dekat ini dengan bumi ya.
Nah, kalau di sini nanti, nah awan yang elektronnya itu dia berada di bawah. Nah, kemudian dia menarik. Kalau bumi itu kan sifatnya netral ya, anak-anak ibu sekalian. Jadi nanti dia ini menarik proton ya atau muatan positif tadi karena ada peristiwa induksi. Nah, terjadilah tarik menarik antara ini elektron yang ada di awan dengan ini proton yang ada di gedung-gedung yang tinggi ini. Maka terjadilah nanti loncatan elektron. Baru terjadi loncatan elektron ini, maka apa yang terjadi? Ya, Jadi petir. ya jadi petir. Kira-kira seperti itu ya, anak-anak ibu sekalian. Nah, untuk jelasnya mungkin di sini ada video penguatannya. Oke. Oke, ini tadi dia ya. Ada orang berjalan di karpet. Nah, terjadi gesekan. Jadi nanti tubuh kita dia bermuatan negatif. Nampak ya? Berjalan. Nah, kemudian yang karpetnya jadi bermuatan positif ya. Kemudian pas dekat dengan gagang pintu ini, nah terjadilah induksi tarik menarik antara gagang pintu ini nanti dia bermuatan positif karena induksi kan kalau muatan dia kalau berbeda jenis tarik menarik. Nah ini dia. Nah, jadi gagang pintu ini nanti dia akan bermuatan positif karena ada peristiwa induksi tadi ya. Jadi yang gagang ini juga bermuatan dia. Jadi kalau kita sentuh gagang pintunya, maka apa yang terjadi tadi akan muncul sengatan ya. Oke. Kemudian yang kedua ini dia yang peristiwa balon tadi. Oke. Jalan nggak dia? Oh. Ini dia yang balon tadi ya. Nah, balon tadi sebelum digosokkan kan dia netral dulu ya. Sebelum digosokkan ke rambut dia bersifat netral. Kemudian setelah digosokkan nanti elektron pindah ke balon, maka dia bermuatan negatif. Kalau didekatkan lagi dengan rambut, maka rambut ini dapat ditarik oleh balon. Dan terakhir ada peristiwa petir tadi ya, petir. Jadi di sini tadi ini yang Ibu jelaskan ada gesekan antara awan tadi, antar awan ya. Nanti yang awan ini jadi bermuatan. Nah, muatannya di sini ya. Kira-kira, nah. Jadi yang muatan elektronnya ini akan berada di bawah. Kenapa dia di bawah? Karena ada peristiwa induksi tadi ya. Jadi ini ada gedung-gedung tinggi ini nanti dia yang elektron ini menarik proton yang ada di gedung-gedung ini. Terjadilah peristiwa tarik-menarik, maka nanti terjadi loncatan elektron, maka muncullah petir ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana antisipasinya supaya gedung ini tidak tersambar oleh petir? Ada yang tahu anak-anak ibu sekalian? Bagaimana supaya ada yang tahu? Atau mungkin ya, jadi supaya tidak tersambar oleh petir, makanya di gedung yang tinggi itu dipasanglah anti petir ya. Biasanya pemasangannya itu lebih tinggi dari gedungnya. Nah, nanti petir itu menyambar itu yang alat anti petir tadi, kemudian elektron yang tadi loncatan elektron itu langsung diteruskan ke bumi. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelumnya, nah kesimpulan yang pertama, jadi tadi pengertian listrik statis itu ada kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap ya. Gejala listrik statis itu tadi dapat kita temui pada penggaris yang digosokkan ya, ada balon, kemudian berjalan di karpet, kemudian ada terjadinya petir ya. Kemudian ada 3 cara tadi untuk membuat benda menjadi bermuatan. Apa saja itu caranya? Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Nenek Ibu? Bu, digosok. Silakan Uci. Digosok. Ya. Terus diinduksi. Ya, benar.
Ya, didekatkan atau kedupsi. Benar. Bagus sekali, Uci ya. Kemudian benda itu ada tergolong 3 ya. Oke. Apa saja tadi, siapa yang bisa menyebutkan? Kalau dari ada bendanya, kalau kategori ada atau tidak muatannya, ada 3 jenisnya, apa saja? Ada yang bermuatan negatif, positif, Ya. dan ada yang netral, Bu. Ya, bagus sekali. Oke, jadi tadi kalau dia benda bermuatan negatif, dia bermuatan negatif kelebihan elektron, sedangkan kalau bermuatan positif itu dia kekurangan elektron. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semuanya, Anak-anak Ibu sekalian? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali ya. Baik, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, Anak-anak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, mungkin di sini Ibu mau melakukan refleksi dulu ya, terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Mungkin Ibu mau bertanya di sini, dari pembelajaran sudah dilakukan. Nah, apa kira-kira manfaat atau hal menarik apa yang kamu temui? Siapa kira-kira yang bisa? Hal yang maksudnya yang paling disukai dalam pembelajaran ini, kemudian yang masih kurang kira-kira? Oke, silahkan siapa yang mau memberikan sarannya, memberikan pendapat? Saya, Bu. Oke, silahkan Erlianti. Saya sangat senang belajar hari ini, Bu. Ternyata kita bisa membuat benda itu menjadi bermuatan listrik. Padahal, Bu, selama ini saya ditipu, Bu, oleh teman saya. Katanya itu magic, Bu. Oh, begitu ya. Ya, bagus. Terima kasih Erlianti. Oke, itu dia ya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan post-test ya terkait materi yang kita pelajari hari ini. Sekalian Ibu juga bagikan kembali angket motivasi. Oke, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya, Salmida, tolong bagikan soal post-testnya ya, beserta angket. Baik, Bu. Oke, silahkan dikerjakan ya. Kerjakan dulu post-testnya ya. Tidak perlu mencontek, langsung kerjakan 5 menit kira-kira bisa ya. Ya, oke, silahkan langsung kerjakan. Sudah selesai? Sudah siap, Bu. Bagus Bu. sekali. Sudah. Oke, minta tolong kembali kepada Salmida untuk mengumpulkan jawaban teman-temannya ya. Untuk Baik, Bu. post-test dan angketnya. Oke, baik. Ini, Bu, Mungkin pekerjaannya. ya udah selesai. Terima kasih Salmida. Ya, Sama-sama, sudah ya Bu. semuanya. Tidak ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua? Sudah, Bu. Lengkap, Bu. Lengkap ya, Ibu tidak cek lagi nih. Nah, baik demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Mungkin sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa kembali ya, agar apa yang sudah kita lakukan hari ini itu bermanfaat. Baik, Ibu minta tolong lagi kepada Salmida, tolong pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Salmida. Baik, Ibu ucapkan juga terima kasih kepada anak-anak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir dengan pembelajaran ini dengan serius ya. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Silahkan istirahat dan makan siang ya. Iya, Ibu. Baik, dikembalikan ke moderator. Oke, Ibu siap. Sintami. Terima kasih banyak atas penampilan Bu Mary yang sungguh sangat luar biasa ya bagi kita semua nih. Langsung saja mungkin kita minta tanggapannya kepada Bapak Guru Pamung kita. Silakan, Pak. Oke, secara umum sudah baik. Cuma
masih didominasi oleh guru. Jadi saya berharap misalnya tadi penjelasan tentang petir itu bisa didapatkan dari literasi atau kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Jadi peserta didiklah yang menemukan itu. Kita hanya memfasilitasi bagaimana mereka bisa menemukan, menjelaskan tentang petir dan bagaimana cara menanggulangi, seperti itu. Mungkin juga bisa diperkaya bahwa potensi dari petir itu cukup besar. Cuma sampai sekarang belum ada alat yang bisa mengendalikan, karena voltasenya begitu besar, potensi listriknya itu begitu besar, cuma karena belum bisa dikendalikan sehingga yang besar itu masih terbuang sia-sia. Jadi begitu yang saya bisa berikan masukan. Yang lain sudah bagus. Saya kembalikan ke Ibu Cintami. Oke, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Mungkin bisa jadi catatan juga bagi kami semua. Ya, Baik, terima kita kasih langsung, Pak Arisa. ya. Langsung saja ke Ibu dosen kita untuk selanjutnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ya, Mary ya. Iya Bu. Kami sudah menampilkan pelajaran di statis. Permasalahannya apa, Bu? Tentang motivasi belajar Bu. Motivasi ya? Ya, motivasi. Iya, Bu. Ya, tadi sudah ya langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai diberikan di awal. Discovery learning ya yang digunakan. Iya Bu. Nah, kemudian sudah melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Ya, untuk cuma di sini ya saya ingin ini komentari tadi di kesimpulannya itu apakah ini karena saya dengar itu Ibu membacakan dan menampilkan juga itu kesimpulannya gitu. Iya Bu. Harus itu nggak perlu jangan ditayangkan begitu. Kalau memang misalnya kita minta peserta didik untuk menyimpulkan, sebaiknya dia yang memformulasikan sendiri kalimatnya, jangan ditayangkan di proyektor begitu. Iya baik Bu. Jadi harapkan mereka menyusun sendiri kesimpulannya gitu Bu Ucia. Walaupun misalnya Ibu punya juga kesimpulan di situ, tapi nanti setelah mereka memberikan kesimpulan, baru Ibu bisa tayangkan baik, Bu. yang kesimpulan. Begitu saya kira Bu Sarmidah, tadi sudah yang lainnya sudah oke. Makasih. Ya, makasih Bu Sinta, makasih. Assalamualaikum. Ya, Ibu, terima kasih banyak Bu atas tanggapan dan masukannya. Baik, bisa ditangkap ya, Bu Mary ya? Ya bisa Bu. Ya. Dan Ibu dosen kita. Mudah-mudahan menjadi perbaikan ya untuk langkah selanjutnya bagi kita semua. Oke, terima kasih Bu Mary. Sekali lagi saya ucapkan. Mungkin kita langsung beralih ke penampil berikutnya ya, teman-teman. Siswa diajak dilatih keterampilan proses itu kan juga ada siswa menyimpulkan. Jadi jangan guru memberikan formasi, dia itu dilatih bagaimana dia membuat kesimpulan di situ sebenarnya. Oke, siap Ibu. Ya, baik Bu. Menjadi catatan bagi kami semua ini Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Saya konfirmasi dulu ke Bu Salmida mungkin ya, yang tadi digantikan. Sudah aman? Oke, bisa Bu. Ada 3 orang lagi Bu, Bu Salmida, Bu Astri, dan Bu Yuci. Kita lanjutkan ya Bu? Mudah-mudahan ya kita lanjutkan, karena saya ada rapat jam 2, nanti saya sesuaikan kalau bisa jalankan sambil saya monitor ya, karena rapat dengan Pak Dekan lagi. Jalankan saya dulu. Oke, siap Ibu. Ya, gimana Bu Salmida? Sudah aman? Oke. Dikondisikan. Oke. Mudah-mudahan. Ya, untuk Bu Salmida itu observernya Bu Erli dan Bu Nur Hidayah ya. Sudah siap juga ya? Baik, kalau sudah siap kepada Bu Salmida dipersilahkan.